Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina alamin. Abdul Qasim Mustafa Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad wa barik Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ashabihi Bapak Ibu yang saya muliakan, alhamdulillah pada pertemuan kita yang keempat ini sebenarnya sudah yang ke-6 atau yang ke-5, tetapi karena saya sempat berhalangan kali pertemuan sehingga saya maaf bisa hadir bersama dengan teman-teman sekalian. Alhamdulillah hari ini bisa berjumpa lagi dalam suasana ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan dengan kesempatan kita di bulan Ramadan ini tekad kita semangat kita belajar terus menambah pemahaman kita bersama-sama untuk menyertai tambahan kualitas pemahaman. Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian yang saya muliakan, pada minggu yang lalu juga kebetulan saya di Makassar, kita membahas kaitan dengan posisi kita sebagai cinta baik di hadapan tanggung jawab kita, baik pada Islam, pada Allah, pada Quran, yang menuntut hadirnya kualitas kita sebagai setiap individu mukmin. Kenapa? Karena kita disebutkan dalam banyak ayat Al-Quran supaya kita memiliki kualifikasi sebaik-baiknya manusia. Pengemban risalah, pengamal ajaran Allah Subhanahu wa taala Al-Quran sejatinya melakukan manusia yang berkualitas. Ayat yang mengatakan misalnya la yastawil ashabul jannah ashabun nar wa ashabul jannati hum faizun. La yastawil ashabun nari wa ashabul jannati hum faizun. Ini ayat ini semestinya kita lihat dari sisi pendekatan pembeda, kualitas yang berbeda antara orang-orang yang beriman dengan prototipe surga dan orang-orang yang tidak beriman dengan prototipe neraka. Allah mengatakan tidak sama modelnya, penampilannya, kualitasnya orang-orang calon penghuni surga dengan calon penghuni neraka. Yang pasti kata Allah bahwa calon penghuni surga itu faizun, cemerlang, sukses, akan memenangkan pertarungan di dunia ini maupun di akhirat. Betapapun Allah menggunakan diksi nar dan jannah sesuatu yang seakan-akan nanti. Tapi padahal sebetulnya profil orang yang akan mengisi surga dan orang yang akan mengisi neraka itu sudah kelihatan dari sekarang. Jadi kita di dunia ini dengan ajaran Islam, mengikuti Al-Quran, mengikuti Rasulullah, mengikuti sunnah-sunnahnya, sebetulnya kita sedang memprofiling diri kita. Apakah kita layak sebagai calon penghuni surga atau layaknya di neraka? Dan Allah mengatakan bahwa yang harus layak mendapatkan kemenangan, kesuksesan di dunia dan di akhirat, yaitu yang memprofiling sebagai orang-orang yang layak surga. Nah, teman-teman sekalian, kita suka bertanya bahwa problem utama umat Islam yang kemudian menjadi tema yang tidak pernah hilang dari sejak zaman awal Islam sampai hari ini, bahkan yang akan datang,
adalah sekaitan dengan ada satu diksi, dan ini sebetulnya masuk dalam kategori isu-isu kontemporer, yaitu bahwa kembali ada diksi, ada idiom, ada narasi yang dibangun bahwa bagaimana caranya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu narasi yang dibangun sepanjang sejarah, kembali kepada Quran dan Sunnah untuk memastikan bahwa level keagamaan kita benar. Tapi bersama dengan ajakan kembali kepada Quran dan Sunnah itu memakan banyak korban, meninggalkan banyak peristiwa tragis dalam kehidupan beragama umat Islam, meninggalkan suasana yang menciptakan trauma bagi sejarah perkembangan Islam. Bahkan pada akhirnya para orientalis, orang-orang yang tidak suka Islam, melihat bahwa agama Islam itu agama yang berdarah-darah. Jadi jangankan musuh atau orang-orang di luar Islam, mereka yang sama Islam pun itu bisa menjadi korban hanya karena narasi kembali kepada Quran dan Sunnah. Nah, kalau saya mau gambar Bapak-bapak dan teman-teman sekalian, jadi kalau kira-kira ini sebetulnya saya tadinya mau bikin PowerPoint, Pak, tetapi ya itulah ini alasan saya harus apologi. Sebetulnya saya bikin PowerPoint sekaitan dengan apa yang akan kita bicarakan hari ini terkait dengan isu yang menurut saya memakan korban panjang, ya, menciptakan sejarah panjang yang traumatis, yang berdarah-darah bagi dunia Islam. Bahkan ini hari ini, bahkan sampai besok, tentang tema kembali kepada Quran dan Sunnah. Tema kembali kepada Quran dan Sunnah itu betul-betul mewarnai hiruk-pikuk perkembangan Islam secara horor. Orang bisa berkelahi di masjid. Kalau Anda melihat video 2 tahun yang lalu bulan Ramadan, itu hanya karena persoalan imam. Berbeda dari satu kelompok dengan kelompok yang lain, tidak lain. Jakarta beda cara kembali kepada Tuhan dan Sunnahnya. Yang satu sedang imam ditarik dari belakang oleh jamaah yang lain yang dianggap salah imamnya sampai ribut dan berkelahi di bulan Ramadan, di bulan suci Ramadan, hanya karena beda cara untuk kembali kepada Quran dan Sunnah. Nah, di mana problemnya? Apa problemnya sampai kemudian tema ini yang semestinya indah, ya, jargonnya kan indah, kembali kepada Quran dan Sunnah. Kan? Artinya orang-orang yang mau kembali kepada Quran dan Sunnah itu tergambar yang asosiasi kita ketika kita berbicara Al-Quran dan Sunnah itu kan sebuah konsep yang ideal, mengawinkan antara cara beragama yang benar dan melahirkan kualitas perilaku manusia yang betul-betul sempurna. Karena yang mau dirujuk Nabi, Sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah itu gimana? Sunnah Rasulullah itu mengajarkan manusia kepada sikap yang humanis, sikap yang mencintai sesama manusia, sangat humanistik. Dia punya cita rasa kemanusiaan yang sangat tinggi. Jadi bukan ngajak kembali kepada Quran dan Sunnah, tapi maki-maki orang, menyesatkan orang, mengkafirkan orang, menghukum orang menjadi penghuni neraka. Loh, di mana Quran Sunnah? Nah, dari mana akar masalah? Ini yang saya maksudnya bercerita panjang sekaitan itu. Akar masalah, kenapa ada jargon sekarang ini kembali pada Quran dan Sunnah. Jadi kalau kita mau lihat jargon ini, ada banyak tanya yang bisa kita tanyakan. Pertanyaan pertama yang paling mungkin untuk saya akan bahas pada kesempatan ini adalah ada kecurigaan, ada tuduhan, ya, ada justifying,
pada kehidupan umat beragama sekarang ini bahwa sekarang ini umat Islam sedang menyimpang jauh dari Islam sejak pertama kali diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kemudian perlu dikembalikan kepada Quran dan Sunnah. Pertanyaan ini perlu kita jawab, apa memang benar? Dan kalau itu benar, di mana awal mula? Kapan itu terjadi? Orang mulai mengalami penyimpangan, meninggalkan Al-Quran dan Sunnah sehingga deviasinya biasanya semakin hari, semakin tahun, semakin lama, semakin jauh dari pusat ajaran yang benar, inti dari ajaran yang benar, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Di mana akar? Sejak kapan dimulai orang dalam Islam ini menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah? Sejak kapan terjadi penyimpangan itu? Nah, teman-teman sekalian, kalau kita mau gambar secara sederhana, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan Quran dan Rasul, ya, Quran dan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada periode ini kita mengatakan atau orang-orang itu mengatakan bahwa ajaran Al-Quran dan Sunnah itu adanya, utuh adanya. Nah, kapan terjadi? Terjadi pasca meninggalnya Rasul. Jadi awal terjadinya penyimpangan dari Sunnah, dari Al-Quran itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Jadi pada tesis ketiga pembicaraan saya dan skema yang saya awal sampaikan, hubungan kita dengan masyarakat, hubungan kita dengan umat Islam yang luas ini, kita sebagai pengikut Rasulullah, pengikut Ahlul Bait Rasulullah, dan komunitas, kehidupan sosial masyarakat dalam keagamaannya. Nah, kapan itu terjadi? Paling tidak sejarah mencatat, para sejarawan mencatat bahwa sepeninggal Rasul, umat Islam ini mengalami dua kelompok besar. Saya mau menyebutkan sebagai kelompok sahabat dan kelompok keluarga. Ada dua kelompok besar sepeninggal Rasul. Sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Quran dan Sunnah ini, Quran dan Sunnah, ya, mengalami deviasi ketika umat Islam ini mulai terbelah menjadi dua kelompok. Kelompok pertama kelompok sahabat, kelompok kedua kelompok keluarga Rasul. Inilah awal cerita itu. Karena itu kemudian ada ajakan, ayo kembali kepada Quran. Pertanyaannya lewat mana jalur kembali? Nah, teman-teman sekalian, kalau kita lihat akar masalah dari kedua kelompok ini, akar masalahnya dari kedua kelompok ini paling tidak ada empat. Ada empat akar masalah. Kelompok ini mengatakan, kelompok sahabat mengatakan bahwa Nabi tidak menunjuk, tidak ada penunjukan. Tidak ada penunjukan pengganti. Itu yang pertama. Versus kelompok keluarga Nabi mengatakan ada penunjukan. Yang pertama mengatakan tidak ada manusia yang suci.
Tidak ada yang maksum. Ya. Kelompok kedua mengatakan ada. Kelompok kedua mengatakan ada yang maksum. Kelompok satu mengatakan umat dititip oleh Nabi kepada ulama. Ulama. Kelompok ini mengatakan umat dititip kepada keluarga, fitrah. Inilah akar masalah tersebut. Perbedaan antara kedua kelompok sahabat dan keluarga melihat pasca peninggalan itu. Yang satu mengatakan tidak ada penunjukan, yang kedua mengatakan ada yang ditunjuk. Yang satu mengatakan tidak ada lagi manusia suci, yang satu mengatakan ada manusia suci. Kelompok satu mengatakan ulama umat ini hanya dititip kepada ulama. Kelompok kedua, keluarga Nabi mengatakan ada. Tidak mungkin Nabi meninggalkan umatnya tanpa menitipkan kepada pihak yang memiliki kompetensi, memiliki kemampuan. Nah, teman-teman sekalian, apa yang terjadi kemudian? Bahwa perjalanan sejarah dengan cara pandang yang berbeda ini melahirkan berbagai macam spekulasi, terutama pada kelompok sahabat. Kita tahu pada kelompok sahabat ini karena mengandalkan upaya untuk menjaga Al-Quran dan Sunnah ini kepada plotting massa lewat pemilihan, karena tidak ada penunjukan maka diadakan pemilihan musyawarah. Maka kita lihat dari segi kekuasaan kelompok sahabat ini, ya, sekaitan dengan kepemimpinan Islam sudah mengalami berbagai macam proses, mulai dari proses kepemimpinan yang bernama khilafah, ya, kemudian kerajaan, ya, sampai sekarang ini mengikuti konsep demokrasi yang digagas dari Yunani, mengadopsi konsep demokrasi dari Yunani. Sampai kita lihat di dunia Islam sekarang ini yang mengatakan dirinya sebagai negara Islam macam-macam. Ini dari segi urusan pemerintahan, kepemimpinan dan pemerintahan. Terpaksa dari segi agama, ya, dari segi keagamaan, kelompok sahabat ini kemudian disebut sebagai kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Ini dari segi pemerintahan politik. Dari segi urusan keagamaan, ada klaim bahwa umat Islam harusnya masuk ke dalam kelompok yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sebetulnya bisa jadi tidak sendirian. Bisa jadi tidak sendirian. Lewat kelompok sahabat kita lahir macam-macam varian.
Jadi ada hadis yang mengatakan yang diklaim itu benar, wallahu a'lam. Nanti umatku akan terpecah menjadi 73 golongan dan 72 diantaranya akan sesat masuk ke dalam neraka, tinggal satu yang selamat. Sekarang ini hadis itu tidak relevan. Kalau benar itu hadis dari Rasulullah, maka Rasulullah salah prediksi. Maaf. Kelompok dalam Islam bukan hanya 73. Bisa ratusan, bisa saf berbeda di dalam sholat, bisa beda kelompok dan mazhab. Nah, lahirlah kelompok-kelompok mulai dari Aswaja, Ahlussunnah wal Jamaah, ada Maturidiyah, ya, ada Jabariyah, ada Qadariyah, walaupun sama-sama mengatakan Islam Jamaah, tetapi luarannya berbeda. Ahlussunnah wal Jamaah, Qadiriyah, Maturidiyah, Ahlussunnah wal Jamaah, Murji'ah, apalagi macam-macam. Dari berbagai macam kelompok ini masuk ke dalam urusan fikih, pecah lagi. Yang dikenal 4. Yang dikenal 4. Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Itu yang terkenal. Padahal banyak sekte-sekte dari mazhab-mazhab ini bisa melahirkan sekte baru. Tidak saja jauh, ini bukan fitnah. Muhammadiyah sama dengan itu, sama-sama Ahlussunnah wal Jamaah. NU deklir mengikuti Syafi'i, tapi Muhammadiyah bikin tarjih sendiri yang mengkombain seluruh 4 mazhab ini, terutama sekali Hambali, Terujuk, Syafi'i, sebagian kadang-kadang ikut Maliki dan Hanafi. Lahirlah rumusan mereka sendiri bernama tarjih Muhammadiyah. Jadi dari Syafi'i yang hidup di awal abad pertama Hijriah, tahun 132, ya. Itu sekarang ini Syafi'i melahirkan teologi, ya. Masing-masing kelompok teologis ini melahirkan fikih. Dari segi tasawuf, gunakan kata tasawuf, macam-macam lagi. Ya. Macam-macam lagi kelompok tasawufnya. Ada apa? Ada Chistiyah. Ya. Ada Khalwatiyah. Ada Qadiriyah. Ada Naqsabandiyah. Ada macam-macam. Ada Syaktariyah. Kelompok yang macam-macam. Dari sini, ya, setelah rentang waktu dari Nabi 1300 atau 1400 hampir, ya, 1444 Hijriah sekarang. Tiba-tiba umat yang ada di sini diajak kembali kepada Quran dan Sunnah. Pertanyaannya, mau lewat mana kembali kepada Quran dan Sunnah? Umat yang ada di sini diajak oleh masing-masing sekte, baik sekte dalam fikih, sekte dalam tasawuf, sekte dalam teologi, apalagi masuk ke dalam urusan politik. Pada akhirnya urusan politik ini dipisahkan dari agama, karena semakin tidak jelas. Pada akhirnya dipisahkan dari agama. Urusan politik dijauhkan dari agama. Ada dikotomi yang sangat tajam dalam dunia umat Islam, terutama di saudara-saudara kita kaum muslimin Ahlussunnah wal Jamaah, mengalami kesulitan, kerumitan dalam mengkombinasi sistem pemahaman beragamaannya dengan politik yang dinamis, politik kekuasaan yang dinamis.
Apa kesimpulan akhirnya? Memisahkan politik dari agama. Lalu pertanyaannya, lewat mana umat ini bisa kembali kepada Quran dan Sunnah yang ideal? Ini tantangan kaum muslimin. Ini tantangan kita bersama. Ada situasi yang tidak bisa kita tuntaskan di dalam menjawab perjalanan sejarah umat Islam untuk kembalikan kepada Quran dan Sunnah. Wajar tadi saya katakan di awal bahwa ini ceritanya berdarah-darah. Ini ceritanya begitu rumit. Bagaimana dengan kelompok keluarga Nabi? Nah, kita mau lihat. Itu satu case tersendiri. Kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah juga melakukan hal yang sama. Mengalami peristiwa yang sangat panjang dan berdarah-darah. Tanya, dalam kelompok Ahlul Bait, apakah juga terjadi hal yang sama? Kurang lebih. Jawabannya kurang lebih. Peristiwa ini juga terjadi. Apa buktinya? Kalau kita baca sejarah perkembangan Syiah, kelompok dalam Syiah yang kemudian keluar dari garis utama, itu tidak kurang dari 32 sekte di dalam tubuh kelompok Syiah. Tidak kurang dari. Nah, tapi sekte-sekte itu yang lain itu sudah sangat minoritas. Tidak. Itu menunjukkan, itu memberikan harapan pada kelompok yang kedua ini bahwa menyelesaikan masalahnya jauh lebih mudah dibandingkan dengan kerumitan yang ada. Paling tidak dalam tubuh pengikut Ahlul Bait tinggal ada dua saja kelompok besar. Kelompok apa? Apa? Semuanya sama-sama, walaupun beberapa di antaranya tidak Itsna Asyara. Ada yang cenderung Jabariyah dan Qadariyah juga. Syiah. Apa namanya? Siapa yang tahu? Siapa tahu istilahnya? Pertengkaran, dialektika dalam pemikiran para teolog di dunia Syiah, Akhbari dan Usuli. Enggak ada dua kelompok, Usuli dan Akhbari. Ini di mana? Dalam tubuh Itsna Asyari. Saya tidak bicara lagi sekte kecil. Walaupun ini sudah mulai semakin sedikit, kelompok Akhbari sudah semakin sedikit. Usuli ya sekarang ini berkembang, menguasai hampir seluruh Husainiyah, Hauzah, hampir seluruhnya sudah menuju kepada pemikiran Sunni, bukan lagi Akhbari. Masih ada satu dua, tapi tidak terlalu banyak. Yang Akhbari ini banyak kemudian akhirnya juga terjadi falasi dalam sikap politik, ya. Dalam sikap berhubungan dengan pihak-pihak di luar dirinya. Inilah kadang-kadang melahirkan juga Syiah ekstrim. Kita Ahlul Bait yang ekstrim, seperti Syiah London, Syiah Amerika, dan Syiah lainnya yang suka mengkafir-kafirkan orang lain. Nah, sama-sama ingin mengajak mendudukkan kembali, tapi karena ini lebih definitif sekaitan dengan kepemimpinan politik yang tidak terpisah dengan urusan kepemimpinan keagamaan, maka lebih mudah untuk mengontrol, mengorientasi, mengarahkan perkembangan kesadaran beragama umat Islam yang ikut dalam kelompok pertama keluarga Rasulullah SAW. Sehingga dia lebih mudah untuk diorientasi. Ada keyakinan yang sama di sini bahwa mereka mengakui ada manusia suci yang otoritatif untuk
memberikan tafsir yang terbenar sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya dengan kelompok yang pertama. Karena semua orang seakan-akan agama ini menjadi milik publik, dan setiap orang punya kesempatan untuk melakukan interpretasi tanpa mempertimbangkan kualifikasi yang harus dimiliki. Struktur beragama kelompok yang kedua ini, kelompok Ahlul Bait, jauh lebih tertata daripada kelompok yang pertama. Nah, teman-teman sekalian, karena upaya untuk mengembalikan umat ini kepada Quran dan Sunnah, ini adalah hal yang sudah menjadi jargon yang tidak pernah bisa lagi kita hilangkan. Maka yang harus kita lakukan adalah meluruskan cara pandang historik dari problem pertama kali yang terjadi sepeninggal Rasulullah SAW. Disinilah perbedaan kita dengan kaum muslimin Ahlus Sunnah. Di Syiah, pecinta Ahlul Bait yang tidak boleh diotak-atik, yang tidak boleh dikritik, sudah jelas. Allah, Rasul, Maksumin, Al-Quran. Tidak ada ruang untuk dikritik. Jadi jangan menyalahkan. Mengkritik pun dilarang. Haram mengkritik. Batal keberagamaan kita mengkritik Allah, mengkritik Rasulullah, mengkritik Al-Quran, mengkritik Maksumin. Itu sama dengan kita membatalkan keyakinan, akar dari keyakinan beragama. Kenapa? Karena kita menerima konsep kesucian yang tanpa batas. Bedanya pada kelompok pertama, karena mereka menolak kemaksuman, bahkan pada tingkat tertentu Rasulullah dipertanyakan otentisitas kediriannya. Ketika mempertanyakan sejumlah ayat seakan-akan dialamatkan kepada Rasulullah, maka ada ruang di mana Rasulullah pun boleh dikritik. Maka unsur otoritatifnya di dalam kelompok pertama ini menjadi hilang, sehingga menjadi terbuka bagi setiap orang untuk melakukan kritikan terhadap agama. Nah, jadi tugas kita sebetulnya seperti yang saya ingin katakan tadi, bahwa yang boleh boleh dikritik, ini bedanya kita dengan kelompok saudara-saudara kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa saudara-saudara kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang masuk dalam kategori sahabat itu tidak boleh dikritik. Disebut oleh mereka sebagai modul. Mereka adalah orang-orang yang memiliki tingkat keadilan yang super. Dan karena itu tidak ada kemungkinan bagi mereka untuk dikritik. Mengkritik mereka dianggap oleh saudara kita Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai tindakan yang bisa membahayakan pengakuan keberagamaan kita. Terancam untuk dikafirkan. Kita cinta Ahlul Bait, sahabat boleh dikritik. Nah, apa pendekatan yang harus kita lakukan? Sering orang ketika mau belajar sejarah, pendekatan belajar sejarah itu kan sebetulnya ada dua secara garis besar. Pertama, pendekatan ada dua pendekatan orang belajar sejarah. Pendekatan kronologis, dan yang kedua pendekatan analisis. Pendekatan kronologis hanya membantu kita melihat tahapan demi tahapan peristiwa. Perpindahan kejadian, kapan terjadi, dan seterusnya, itu adalah kronologi. Dan memiliki kelemahan untuk menelisik apa di balik peristiwa. Itu bedanya kalangan Ahlus Sunnah dan kalangan Ahlul Bait. Kalangan Ahlul Bait masuk ke persoalan analisis.
mempertanyakan apa yang menjadi akar masalah. Siapa sumber masalah? Problemnya apa sampai terjadi peristiwa demi peristiwa. Peristiwa Nabi meninggal dunia, lalu kemudian terpilih khalifah pertama Abu Bakar. Umar, Utsman secara periode berganti sampai kepada Ali. Itu cukup didekati oleh kalangan ahlu sunnah dengan pendekatan kronologi. Kita tidak. Kenapa? Ada apa? Sampai kemudian keluarga Nabi tidak dilibatkan dalam upaya pembicaraan hal yang paling penting dan sensitif sekaitan dengan tugas menjaga agama seperti Rasulullah. Ini akar perbedaan yang dalam pendekatan kesejarahan. Nah, ini dibutuhkan kearifan kita untuk menjawab berbagai macam isu di balik sejarah, kembali jargon untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, mengajak umat ini kembali kepada Quran dan Sunnah. Kalau lewat jalur ini saja, jalur tasawuf saja, atau jalur fikih, jalur kalam, teologi, sudah dipastikan amburadul terjadi. Pasti akan mengalami distorsi. Pasti akan mengalami carut marut yang sangat dalam dan berat. Dan inilah luka yang tidak akan pernah terobati sampai kapan. Kecuali mungkin setelah sebelumnya Shahihul Asri bersama kelompok manusia. Mungkin itu yang kita. Tapi upaya untuk menjawab bahwa keluarga Rasul yang definitif memiliki konsep kemaksuman dan jumlah manusia maksumnya tidak pernah bertambah, tidak pernah berkurang, otoritasnya tidak berkurang, jelas harapan masa depannya, ada yang ditunggu untuk mengembalikan umat ini kepada Tuhan dan Sunnah. Kalau ini siapa yang akan mengguidance orang kembali kepada Quran dan Sunnah? Apakah melalui Ahlus Sunnah wal Jamaah, melalui Maturidiyah, melalui Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, dan lain sebagainya? Sesama mereka saja saling bermasalah. Di antara kelompok-kelompok ini ada masalah. Sehingga tidak ada yang paling otoritatif untuk menjawab jargon, mengembalikan umat kepada Quran dan Sunnah kecuali mereka yang memiliki otoritas. Tidak mungkin kepada orang yang tidak memiliki otoritas. Karena itu saya kira memang hubungan kita dengan masyarakat, terutama di negeri kita ini, yang saudara-saudara kita kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah dan banyak, dibutuhkan kearifan kita dan diperlukan sebuah penjelasan yang sistematis sekaitan dengan awal mula umat ini mengalami keterpecahan dan meninggalkan agama secara perlahan. Meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi ketika orang mengatakan mari kita kembali kepada Quran dan Sunnah, ada frame di kepala bahwa kita sudah meninggalkan Quran dan Sunnah. Ada frame yang sudah disepakati bahwa umat sekarang ini sudah jauh meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, dan karena itu harus dikembalikan. Pertanyaannya, siapa yang harus dikembalikan? Tugas siapa itu? Tentu bisa kita mengatakan tugas kita semua. Tapi bagaimana menjalankan tugas kita semua ini? Tidak boleh dengan cara yang semena-mena, yang kasar, menghakimi setiap orang, menyesatkan dan lain sebagainya. Justru bersama dengan ajakan kembali kepada Quran dan Sunnah, disitulah pertama kalinya lahir sikap ingin mendominasi, ingin menghegemoni, lahir anarkisme, lahir menyalahkan, dan seterusnya. Padahal menemukan agama tidak boleh menemukan kebenaran, tidak boleh ada yang dihegemoni. Al-Quran mengatakan bahwa jadilhum billati hiya ahsan. Komunikasikan dengan baik di antara sama kalian apa-apa yang menjadi problem, sembari merujuk kepada sumber-sumber yang otoriter. Kalau itu bisa kita lakukan, saya kira apa yang menjadi jargon di mana-mana mengajak orang kembali kepada Quran dan Sunnah. Sunnah di sini sudah benar.
Ya. Ada bahkan sebagian mengatakan kembali pada Quran dan hadis. Itu jauh, itu parah. Kembali kepada Quran dan hadis itu parah. Yang benar sunnah. Karena sunnah dan hadis berbeda. Sunnah itu adalah sesuatu yang pasti dilakukan, dikatakan dan dibenarkan oleh Rasulullah. Kalau kita di Ahlul Bait dengan para imam, itu adalah sunnah. Tapi hadis itu catatan atas apa yang dikatakan, atas apa yang diperbuat, atas apa yang dibenarkan oleh manusia suci. Itu hadis. Nah, karena itu hadis bersifat catatan dan yang mencatatnya adalah orang yang memiliki tingkat pemahaman yang berbeda-beda, maka melahirkan kesimpulan yang berbeda. Melahirkan kesimpulan yang berbeda. Sederhana saja, antum melihat saya dari depan, dengan antum melihat dari belakang saja, itu berbeda kesimpulan dua orang terhadap satu objek yang sama. Objeknya saya, ada yang melihat dari depan, ada yang melihat dari belakang. Begitulah kira-kira terjadinya permasalahan-permasalahan dalam putusan fikih. Saya ingin menyederhanakan saja. Misalnya, kenapa misalnya berwudu berbeda antara umat Islam? Sama-sama bilang ada hadis. Wudu itu sunnah. Bahkan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal-amal wajib untuk berwudu. Dan itu dipraktekkan oleh Rasulullah, makanya dia menjadi sunnah Rasul. Nah, tetapi ketika sampai kepada kita dalam bentuk catatan, dia disebut hadis. Dan karena dia sudah berubah menjadi hadis, para pencatat ini bisa sepuluhan, bisa ratusan sahabat yang menyaksikan Nabi sedang berwudu. Tetapi karena yang satu melihat dari kanan, yang satu melihat dari kiri, dengan tingkat perkembangan IQ-nya yang berbeda, kecerdasan yang berbeda, pasti catatan berbeda. Pasti catatan berbeda. Sepanjang 1400 tahun, kemudian dikodifikasi oleh para ahli fikih yang berbeda-beda, melahirkan perbedaan. Berbeda-beda. Akhirnya sesama Sunni, NU dan Muhammadiyah bilang, kalau kita berwudu harus diusap sampai ke belakang dan langsung ke kuping. Kalau NU cukup kasih begini, selesai. Saya ini lama menjadi trainer di Muhammadiyah dan khusus untuk mengajarkan bagaimana cara berwudu dan sholat. Jadi saya instruktur di Muhammadiyah lama. Sampai hari ini saya punya nama baku anggota Muhammadiyah. Jadi cara meletakkan sholat tangan saja itu berbeda. Ya, Wahabi yang di sini, ya, ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang sampai sini, ada yang begini. Ya itu kan lain lagi kalau. Nah ini persoalannya apa? Persoalan dari orang-orang yang melihat peristiwa Nabi. Yang paling bermasalah adalah ketika pembawa berita itu dalam bentuk catatan, itu tidak langsung dari Nabi, tapi sudah dari sahabat atau dari tabi'in atau dari tabi'in. Dan kita tahu bahwa kodifikasi atas catatan sunnah Nabi yang disebut hadis itu terjadi di zaman salafus saleh. Salafus saleh itu generasi keempat. Generasi keempat. Ada yang sebetulnya juga bagi saya harus kita renungkan bersama bahwa Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali hidup lebih dulu dari Bukhari, Muslim, Nasa'i, Tirmizi, apalagi Ahmad bin Hanbal. Saya apalagi beberapa yang disebut sebagai kutub sittah. Orang kemudian sekarang ini kalau mau mengcombine, ya, bagaimana caranya mengikut Imam Syafi'i atau bagaimana Imam Syafi'i ketika itu merumuskan, ya, kaidah usul fikih dan fikih. Ya. Imam Syafi'i menulis dua kitab, satu usul dan satu fikih, Al-Um dan Ar-Risalah. Ya. Nah, bagaimana ketika dia sebelum ada Bukhari yang menyusun catatan hadis? Lalu pertanyaannya kepada siapa Syafi'i merujuk dalam rangka menulis
rujukan riwayat berkenaan dengan cara Nabi melakukan ibadah ritual. Nah, belum ada hadis yang dibukukan oleh Bukhari. Ini menurut saya tanda tanya besar yang harus direnungkan. Dan ini tidak dalam rangka menafikan kelompok yang berbeda, kelompok Ahlussunnah, tidak dalam rangka, tapi dalam membangun kritisisme kita untuk mengenali bagaimana caranya mengembalikan umat kepada Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Rasul. Jadi bukan dalam rangka menafikan, mengkerdilkan, menghina, dan seterusnya. Pernyataan saya ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan penghinaan terhadap para ulama seperti Imam Mazhab itu dan penulis hadis Bukhari, Muslim, Nasa'i, Tirmizi, Ibnu Majah, Abu Daud, dan lain sebagainya. Tidak. Tapi ada pertanyaan besar yang patut kita tunjukkan. Orang-orang ini belum hidup, yang menulis hadis, yang mengkodifikasi hadis belum hidup, sementara tuntutan tata cara beribadah yang disusun oleh Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali sudah dilakukan sama mereka. Pertanyaannya dari mana dia? Dari mana mereka merujuk susunan hadis, riwayat, dan lain sebagainya. Agak kesulitan kita untuk menemukan itu. Dan dibutuhkan sebuah ikhtiar yang serius kaitan untuk menjawab muskilah yang memang muncul. Nah, untung saja, sebetulnya untung di sini bukan sesuatu yang harus disyukuri, tapi sebetulnya itu problem. Tidak mengatakan muskilah bahwa umat Islam sudah adalah nggak usah mau ribut lagi, udah terima saja apa adanya beginilah. Umat Islam sudah tidak mau ribut. Tidak mau mempermasalahkan, kita mempermasalahkan dianggap salah, dianggap kurang ajar kepada ulama. Padahal tidak. Dalam rangka ikut jargon ini, mau kembali kepada Quran dan Sunnah, kembali kepada Quran dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman Bapak dan Ibu sekalian, saya kira sudah cukup waktunya 1 jam. Sekarang sudah jam 5. Mungkin ada yang mau didiskusikan. Undangannya jam 5, Pak. Kan? Jam 4 sampai jam 16 sampai jam 17. Ya, dan juga mau buka puasa, saya kira saya cukupkan. Kecuali jika ada Bapak-bapak yang ada di sini, kalau ada pertanyaan sebelum kita tutup, dan teman-teman yang ada di Zoom juga, kalau saya ingin ditanyakan soal ini. Oh, Makassar sudah buka katanya. Ya, Makassar sudah buka puasa, sudah tenang. Tahan-tahan dulu, Bu. Makassar jangan godain kita. Kita masih butuh 1 jam lebih, 1 jam 1 jam 14. Pak Mukri nggak ada, Pak Dok Sen, Mas Husen ada? Sebelum ditutup? Ya, cepat. Jika tidak ada, itu disebutkan. Kalau saya penasaran masalah studi sama aktuaria. Ya. Jadi kan kalau misalkan karena secara prinsip itu kan salah dengan nenek cenderung aktuaria itu sebenarnya. Ya. Tapi secara fatwa mereka itu kan jauh dari nilai dari konteks prinsip. Ya. Nah sebenarnya letaknya itu apakah masih masuk aktuaria yang itu atau memang sudah jauh banget? Ya, saya kira apa yang disebut Syiah London itu, atau Syiah Amerika, atau Syiah mana saja, Syiah Saudi, ya, Syiah Saudi adalah Syiah di Saudi, tapi Syiah yang mengikuti ajaran yang diprovokasi itu, Wahabi, ya sebetulnya sudah tidak bisa kita kategorisasi ke dalam kelompok usuli atau penakar. Sebenarnya mereka sudah keluar dari kelompok besar. Sebetulnya diskursus antara usuli dan akbari bukan hal yang bukan hal yang sampai kepada tingkat berbahaya. Sebetulnya pada cara untuk meletakkan pandangan teologi dan menyikapi
perkembangan situasi yang ada saat sekarang ini. Di situ saja perbedaannya. Nah, karena itu pihak-pihak yang kemudian disebut sebagai Syiah London itu ya, siapa sih namanya itu? Yasser Habib itu dan Allah Yari yang ada di Amerika Serikat dan yang lain-lain itu sebetulnya mereka sudah boleh dikatakan membangun sekte baru yang betul-betul membahayakan dunia Islam, membahayakan bahkan umat manusia karena memprovokasi perpecahan yang melanggar garis merah di dalam upaya untuk menemukan jalan, mempertemukan semangat, mempertemukan perbedaan dengan saling memaklumi. Nah, karena itu dia tidak bisa masuk dalam kategori apakah dia usuli atau apa. Mereka sudah keluar dari kelompok besar karena mereka masuk ke dalam rekam jejak konspirasi Zionis. Saya berani mengatakan. Itu sebetulnya sudah masuk dalam kerja-kerja konspirasi Zionis global untuk merusak tatanan kehidupan umat manusia. Saya kira itu. Ya, Pak ini kita cukupkan. Mohon maaf Bapak dan Ibu, saling kita mendoakan semoga hari ke-7 bulan Ramadan nanti malam sudah malam ke-8 tidak berasa. Ramadan, hari-hari bulan suci Ramadan kita lewati. Dan Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk mengisi hari-hari kita dengan sebaik-baiknya, banyak-banyak membaca, banyak mentadabburi Al-Qur'an sehingga insya Allah kita bisa meraih apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, bila kita taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.